Masa muda memanglah menjadi masa yang paling berkesan. Seorang anak muda biasanya akan melakukan 1 dari 10 kesalahan yang mungkin tidak akan pernah mereka sadari. Seperti anak muda yang ada di film ini. Film dengan judul Brief Crossing yang dirilis pada tahun 2001 ini akan menceritakan kisahnya. Dia adalah Thomas, seorang anak muda berkebangsaan Perancis yang akan melakukan perjalanan ke Inggris demi menempuh sekolah di sana. Tapi sepertinya dia bangun kesiangan dan hampir aja ketinggalan kapal yang akan ditumpanginya. Begitu melewati pemeriksaan aja, dia langsung mendapatkan masalah. Tapi untungnya petugas memaklumi dan mempersilahkan Thomas untuk menaiki kapal. Kapal yang dinaiki Thomas ini bukanlah kapal biasa. Kapal itu sangat besar dan luas. Saking luasnya di sana terdapat tempat perbelanjaan, kafe, tempat tidur eksekutif, dan bahkan ada bioskopnya. Karena Thomas hanya penumpang kelas ekonomi, jadi dia tidak mendapatkan kamar. Jadi dia menaruh barang bawaannya di bioskop, lalu pergi ke kantin untuk mengisi perutnya. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita yang tampak sedikit mengeluhkan jenis makanan yang disediakan. Wanita itu tidak ingin memakan kentang karena sedang dalam program diet. Kebetulan Thomas sangat kelaparan karena belum sarapan. Jadi dia dengan senang hati menerima kentang milik wanita itu daripada harus terbuang. Setelah mendapatkan makanan tambahan dan membayar, Thomas lantas kesusahan mencari tempat duduk. Beruntung wanita tadi mempersilahkan Thomas untuk join dengannya. Wanita itu lantas senyum-senyum melihat Thomas yang begitu kelaparan. Dia lantas memperkenalkan diri sembari berterima kasih pada Thomas. Wanita itu bernama Alice. Kebetulan Alice juga ingin pergi ke Inggris, kampung halamannya. Setelah memakan habis semua makanan, Thomas lantas bersantai sambil membakar sebatang gudang garamnya. Di sini Thomas mulai berbicara dan mengobrol bersama Alice. Tentu saja, hal pertama yang ingin ia sampaikan adalah rasa terima kasihnya pada Alice. Seandainya saja jika tidak ada Alice, mungkin Thomas akan makan sambil berdiri. Alice lantas bertanya kemana tujuan Thomas saat sampai di Inggris. Dari sini percakapan mereka mulai terbangun. Thomas akan bersekolah di sana. Dia mendapatkan sebuah beasiswa di salah satu sekolah Inggris. Terlebih lagi, dia juga ingin mencari pengalaman dengan keluar dari kotanya. Thomas cerita panjang lebar tentang kehidupannya, keluarganya, bahkan sampai hubungan percintaannya. Sementara itu Alice hanya mengajukan beberapa pertanyaan dan lebih suka mendengarkan apa yang dilontarkan dari mulut Thomas. Obrolan mereka makin lama semakin membuat di antara mereka makin nyaman dan mulai mengenal satu sama lain. Bahkan sampai kantin sudah sepi dan hanya menyisakan mereka berdua saja. Tapi Alice tidak ingin berlama-lama di sana. Jadi dia mengajak Thomas menemaninya berbelanja di tempat perbelanjaan. Alice ingin membeli beberapa makanan ringan dan minuman keras untuk dibawa pulang. Terlebih lagi, Thomas juga masih berusia 16 tahun dan tidak diperbolehkan untuk meminum minuman tersebut. Setelah membeli dan menaruh barang-barang itu di kamar Alice, mereka lantas lanjut nongkrong di kafe. Sementara Alice meminum minuman keras, Thomas hanya diberikan es teh saja mengingat umurnya yang masih muda. Kali ini pembicaraan mereka semakin intim. Alice bahkan rela buka-bukaan membicarakan tentang masalah rumah tangganya pada Thomas. Alice ternyata sudah memiliki suami dan seorang anak. Namun sayang, ternyata hubungannya dengan suaminya beberapa bulan ini kurang baik. Mungkin hal itu disebabkan karena Alice bekerja jauh dari mereka. Alice bekerja di Perancis sementara suami dan anaknya tinggal di Inggris. Alice mungkin sudah mulai merasakan yang namanya titik jenuh. Ya, setiap hubungan suami istri pasti akan merasakan hal tersebut. Alice merasa kalau dia dan suaminya mungkin hampir kehilangan chemistry. Meskipun dengan hadirnya sang buah hati, hal tersebut hampir tidak mengubah keadaan. Ingin rasanya Alice mencari kesenangan yang bisa membuat atau membangkitkan chemistry hubungan rumah tangganya. Tapi sayang, hal itu akan sulit, terlebih mereka jarang ketemu dan jaraknya juga terlalu jauh. Mendengar semua ucapan dan curhatan hati Alice, Thomas ternyata menyadari kalau ternyata Alice punya daya pikat tersendiri. Ya, secara tidak langsung Thomas mulai terpikat dan menyukai Alice. Terlebih, saat Alice melepaskan ikatan rambutnya, membuat Thomas tidak bisa menahan kalau dirinya ingin sekali memeluk wanita berusia 30 tahun tersebut. Thomas mencoba untuk bisa lebih dekat dengan Alice. Awalnya, dia mencoba untuk menyentuh tangan Alice sambil sesekali mengelus-elusnya. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk mengajak Alice berdansa.
Thomas benar-benar tidak bisa membendung rasa inginnya pada Alice. Beberapa kali Thomas mencoba untuk mencipoknya, namun Alice selalu menjauh hingga membuat Thomas kesal dan marah. Thomas melontarkan perkataan yang mungkin membuat Alice juga merasa bersalah. Thomas lalu kabur entah kemana. Alice malam itu hampir tidak bisa menemukan Thomas kembali. Tapi nyatanya, Dewi Fortuna masih memberikan kesempatan padanya. Ya, begitu Alice kembali ke kamar, dia melihat dari jendela ada Thomas yang sedang merenung di pinggir kapal. Tidak pikir panjang, Alice langsung menuju ke sana dan menemui Thomas. Thomas menyadari kehadiran Alice dan langsung meminta maaf atas kelakuannya. Dia tahu apa yang ia lakukan adalah tindakan yang tidak benar. Namun Alice tidak sepenuhnya menyalahkan bocah berusia 16 tahun tersebut. Alice hanya merasa kalau mungkin Thomas hanya terlalu terburu-buru saja. Alice juga tidak menyangkal kalau Thomas memang bocah yang polos dan lugu. Wajar jika dia ingin tahu lebih banyak. Malam itu mungkin menjadi malam yang panjang bagi mereka berdua. Alice tahu apa yang diinginkan Thomas. Jadi dia mengajaknya kembali ke ruangannya dan mulai melakukan apa yang Thomas inginkan. Meskipun begitu, Alice juga tidak munafik kalau dia juga menginginkan hal tersebut. Ya, kuda-kudaan di atas kapal yang sedang berlayar mungkin menjadi pengalaman yang mengasihkan bagi Thomas. Sampai akhirnya pagi hari pun tiba dan kapal mereka dijadwalkan akan berlabuh di pelabuhan sekitar 40 menit lagi. Namun sebelum itu, mereka mengabadikan momen dengan berfoto dan sarapan bersama terlebih dahulu. Setelah selesai, mereka bersiap untuk turun dari kapal dan antri dengan penumpang lainnya. Thomas meminta Alice untuk menunggunya sebentar di sana sembari dirinya mengambil barang-barangnya di ruang bioskop. Tapi sayang, begitu Thomas kembali, dia sudah tidak menemukan Alice di sana. Udah gitu, dia juga ketinggalan bis penumpang. Mau gak mau Thomas harus berlari ke kantor pelabuhan untuk mengejar dan menemukan Alice. Sementara Alice sudah disambut oleh suami dan anak tercintanya. Thomas berhasil menemukan Alice di parkiran mobil, tapi Alice terlihat cuek seolah-olah dia tidak mengenal Thomas. Thomas hanya bisa bersedih dan mungkin itu adalah salah satu pelajaran yang bisa ia ambil. Dia mungkin telah melakukan malam yang panjang bersama Alice, tapi dia seharusnya tahu kalau Alice sudah punya suami dan mungkin dia hanya dijadikan pelampiasannya saja. Ya, mungkin lain kali Thomas harus lebih berhati-hati dengan hubungan yang ia bangun, karena permasalahan hati akan susah untuk diobati. Itulah tadi alur cerita film Brief Crossing. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like ya lur. Dan sampai jumpa.